ada kesalahan teknis ya, ada masalah di laptop saya karena Windows-nya mungkin lagi restart lagi di otomatis. Ya. Kita lanjutkan mengenai pajak penghasilan yang tadi sempat saya jelaskan. Ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa PPH itu adalah subjeknya adalah orang pribadi. Ya. Jadi kalau misalnya kalian sebagai karyawan di suatu perusahaan, itu pasti nanti suatu saat akan menerima yang namanya penghasilan atau gaji. Ya. Nah, disinilah nanti PPH ini akan hilang lagi nih datanya. Ya, kita lanjutkan. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah menerima gaji, nanti kalian akan dipotong pajak untuk penghasilan kalian. Ya. Nah, jadi PPH ini subjeknya adalah orang pribadi dan badan atau perusahaan. Ya. Jadi kalau nanti misalnya kalian nanti punya perusahaan, itu juga nanti akan dipotong pajak kalau misalnya sudah mendapatkan profit atau laba. Ya. Nah, untuk itu makanya kita di sini akan fokus bagaimana cara perhitungan PPH, karena saya tidak akan masuk ke teori. Ya. Saya langsung masuk ke apa itu sebenarnya PPH. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat definisinya, yaitu PPH itu adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau subjek pajak dalam negeri. Pemotong PPH pasal 21 itu adalah pemberi kerja. Ya. Yang pertama, jadi kalau misalnya kalian nanti bekerja, nanti di situ kalian akan dipotong pajaknya ya, oleh si pemberi kerja. Kemudian yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Ya. Kalau misalnya dia sebagai PNS, nanti dia juga akan dipotong oleh bendahara pemerintah. Dana pensiun, ya, itu juga nanti akan memotong pajak. Ya. Dan ini banyak pemotong PPH ini. Jadi pemotongnya ada 5. Ya. Kemudian ada objek. Ya. Objeknya seperti saya bilang tadi, yaitu penghasilan pegawai tetap, ya, atau penghasilan penerima pensiun secara teratur, uang pesangon. Ya. Jadi yang ada hubungannya dengan penghasilan itu adalah objek dari pajak penghasilan. Nah, skema dari cara perhitungannya itu nanti seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian sudah bekerja dan menjadi karyawan, ya, nanti yang pertama kalian akan menerima penghasilan. Ya. Nah, yang diambil adalah penghasilan bruto. Ya. Di sini maksudnya penghasilan bruto itu adalah meliputi gaji, tunjangan, dan premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja. Nah, nanti akan dikurang dari pengurang penghasilan itu sendiri. Ya. Pengurang dari penghasilan itu nanti biasanya berupa BPJS, tunjangan kesehatan, ya, dan sebagainya. Ya. Kemudian setelah itu nanti dikurangkan hasilnya adalah PPH neto setahun yang disetahunkan. Jadi nilai dari gaji itu nanti dikalikan dengan 12. Ya. Baru nanti berikutnya dikurangi PTKP. PTKP itu namanya penghasilan tidak kena pajak. Ya. Kemudian hasilnya nanti adalah PKP. PKP ini adalah yang disebut dengan penghasilan kena pajak. Ya. Dan inilah nanti yang akan dihitung. Ya. Dihitung pajaknya berapa. Kita akan menggunakan tarif pasal 17. Nah, tarif pasal 17 itu nanti seperti ini. Ya. Ya. Nah, ini pasalnya, yaitu wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta itu tarifnya 5%. Ya. Wajib pajak dengan penghasilan di atas 50 juta sampai 250 juta itu 15%. Kemudian WP dengan penghasilan dari 250 sampai 500 juta 25%. Kemudian WP dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah 30%. Ya. Ini tarif. Perhitungannya nanti akan kita lihat bagaimana kita menerapkan tarif ini ya dalam perhitungan pajak. Nah, kita coba lihat contoh. Ada soal, ya. Kalian nanti akan lihat, saya kasih di soal aja, ya. Nah, ini adalah contoh dari soal, ya, pajak penghasilan kita, ya. Pertama, Rafa Setiawan, itu NPWP-nya 26325054-8-423. Pada tahun 2016, bekerja pada PT Bakti Nusa dengan memperoleh gaji sebulan 7 juta dan membayar iuran pensiun 300.000. Rafa tidak kawin tapi mempunyai 1 anak. Perhitungan PPh 21-nya adalah sebagai berikut. Nah, jadi kalian lihat di sini,
Yang pertama adalah di soal diketahui ya, gaji sebulan 7 juta. Kemudian pengurangnya adalah pertama biaya jabatan ya. Ini adalah rumus ya. Jadi biaya jabatan itu 5% dari gaji. 5% dikalikan 7 juta, hasilnya adalah 350.000 ya. Kemudian dikurangi dengan iuran pensiun ya. Iuran pensiun tadi di atas jumlahnya berapa? 300.000 ya. Ya. Ini dijumlahkan ya. 350 ditambah 300 hasilnya adalah 650.000 ya. Jadi penghasilan neto dia sebulan adalah 6.350.000. Ini penghasilan bersih dia ya. Nah, ingat, untuk menghitung tarif pajak kita harus mengkalikan dengan 12 karena tarifnya harus selama satu tahun ya. Berarti nanti 12 juta dikalikan 6.350 ya. Dapatnya adalah 76.200.000 ya. Ini setahun ya. Gaji dia selama setahun ya yang bersih ya. Nah, selanjutnya adalah kalian lihat ya, penghasilan neto yang tadi, yang setahun tadi, jumlahnya kan 76.200.000 ya. Nah, ini nanti dikurangi dengan PTKP. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Ya. Nah, penghasilan tidak kena pajak itu ada rumusnya. Nah, kalau di dalam soal ini, kita akan lihat bahwa si Rafa ini dia tidak kawin, tapi mempunyai satu anak. Ya. Kalau tidak kawin mempunyai satu anak, maka di sini adalah TK strip 1. Ya. Nah, kita lihat di atas rumus untuk kawin, misalnya dia dengan satu anak. Ya. Ini kode PTKP namanya. Ya. Kode PTKP itu adalah begini, contohnya. Ya. Kalau dia statusnya tidak kawin dengan tidak punya anak, itu maka jumlah pengurang pajaknya adalah 54 juta. Ya. Tetapi dia tidak kawin, tapi mempunyai satu anak, pengurang pajaknya 58.500.000. Ya. Tidak kawin, tapi dia punya dua anak, maka akan dikurang 63 juta. Ya. Dan tidak kawin, dia punya tiga anak, 67.500.000. Ya. Nah, jadi kalau nanti kalian memakai tabel ini, yang untuk soal tadi, berarti dia si Rafa itu tadi tidak kawin, tapi dia punya satu anak. Berarti dia dikurangi 58.500.000. Jadi kalau kita lihat di soal tadi, ya. Nah, di sini untuk wajib pajak sendiri, itu dia pengurang pajaknya adalah 54 juta. Kemudian dia mempunyai satu anak, dia berarti ditanggung 4.500.000. Ya. Berarti di total 58.500.000. Ya. Nah, jumlah penghasilan bersih dia setahun dikurangin dengan pajak dia yang tidak dipotong tadi, 58.500.000. Berarti dia PKP dia, ya, penghasilan kena pajak dia itu adalah 17.700.000. Ya. Nah, untuk menghitung pajaknya berapa, nah, 17.700.000 itu dia masuk di mana? Itu adalah masuk di sini. Ya, ingat, kalau dia di bawah 50 juta, ya, wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai 50 juta, tarifnya adalah 5%. Ya. Nah, nanti di sini kalian akan kalikan 17.700.000 dikalikan 5% menjadi 885.000. Ini pajaknya, tapi selama 1 tahun. Ya. Kalau kita ingin mencari dia pajaknya sebulan, berarti 885.000 dibagi 12. Berarti pajak dia per bulan adalah 73.750. Kira-kira kalian bisa menangkap untuk perhitungan pajak seperti ini, ya. Ya, saya kalau misalnya terlalu cepat, mungkin saya ulangi lagi. Perlu diulangi atau tidak? Gimana? Perlu saya ulangi supaya kalian nangkap? Oke, nggak apa-apa, saya teruskan. Ya. Nah, ini ada contoh kedua. Ya. Ini Bambang. Bambang adalah pegawai PT Chandra Kirana. Dia menikah tanpa anak dengan gaji sebulan 8 juta. PT Chandra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan berupa premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian. Ya. Kemudian premi, ya, jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja. Artinya si PT Chandra Kirana ini masing-masing dia membayarkan
ya jaminan tadi ya, jam sosteknya ya. Nah, untuk jaminan kecelakaan kerja 0,5%, ya. Kemudian jaminan kematian 0,3% dari gaji. Oke. Kemudian PT Chandra Kirana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7% ya, dari gaji. Sedangkan Bambang membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji setiap bulan. JHT itu jaminan hari tua ya. Di samping itu, PT CK juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya dan membayarkan iuran pensiun untuk Bambang ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 200.000 per bulan. Sedangkan Bambang membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Perhitungan PPh 21 adalah sebagai berikut. Jadi cara ngitungnya adalah, ingat gaji Bambang tadi 8 juta kan? Ya. Terus premi jaminan kecelakaan kerja 40.000. 40.000 dari mana? Jadi kalian kalikan. Ya. Di sini jaminan kecelakaan kerja adalah 0,5% dari gaji. Berarti 0,5% dikalikan 8 juta, 40.000. Terus jaminan kematian itu 24.000. Ya. Itu dari mana? Itu 0,3% dari gaji, ya dapatlah 24.000. Nah ini adalah penghasilan bruto, berarti tambahan penghasilan dia. Kita total 8 juta tambah 40.000 tambah 24.000, hasilnya adalah 8 juta 64.000. Nah, ini dikurangi, ingat pengurangnya tadi adalah yang pertama biaya jabatan, itu selalu 5%, ya. 5% dikalikan 8 juta 64.000, hasilnya adalah 403.200 ya. Kemudian iuran pensiun 200.000. Ini dari mana? Di soal tadi disebutkan ya. Bambang membayar iuran pensiun ya sebesar 200.000 per bulan ya. Berarti di sini kita tulis 200.000. Kemudian iuran jaminan hari tua 160.000 ya. Di sini dari mana 160.000 ya. Nah, di sini ada 3,7% ya dari gaji. Nah, itu dikalikan nanti jaminan hari tua dikalikan 8 juta. Dapatlah di sini 160.000. Nah, ini nanti dijumlahkan 403.200 ditambah 200.000 ditambah 160.000, jumlahnya adalah 663.200. Nah, kemudian ini nanti dikurangkan dengan yang di atas. Dari penghasilan bruto dikurangkan yang pengurang tadi, hasilnya adalah net, bersih. Penghasilan neto dia sebulan 7.400.800 ya. Nah, ini sebulan kita harus mencarinya selama 1 tahun. Jadi dikalikan 12. 12 dikalikan 7.400.800 hasilnya adalah 88.809 ya, 600. Nah, kemudian kita harus kurangkan setelah dapat 88 juta. Ini kan setahun. Nah, kita harus kurangkan PTKP-nya. Ingat PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Dia statusnya gimana tadi Bambang itu? Nah, Bambang ini statusnya adalah menikah tanpa anak. Nah, kita lihat di atas kalau menikah tanpa anak bagaimana? Nah, ini dia tidak kawin kalau di sini. Nah, ini menikah di sini, kawin. Kawin dengan 0 anak. Kawin tidak ada tanggungan, 58.500.000. Itu dapatnya dari mana? Kalau dia kawin, dia mendapatkan tunjangan 54 juta, ditambah 4,5 juta dari untuk yang tidak ada anaknya. Ya, jadi 58.500.000. Ya. Nah, jadi pengurangnya adalah di sini WP sendiri 54 juta, dia statusnya menikah 4.500.000 ya. Berarti dikurangi 58.500.000 ya. 88.809.600 dikurangi dengan 58.500.000, hasilnya adalah 30.309.000. Nah, ini adalah PKP. PKP itu pajak yang dihitung untuk 1 tahun ya. Nah, kita lihat Pak 30 juta ini kan masih di bawah 50 juta kan kalau kita lihat perhitungan tarif di atas ya. Nah, ini tarifnya. Kalau WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta dikalikan 5%. Ya. Berarti di sini ya ini masih di bawah 50 juta, berarti tarifnya 5%. Berarti pajaknya adalah 5% dikalikan 30 juta 309.000, hasilnya adalah 1.515.450 ya. Nah, ini adalah PPh selama 1 tahun. Kita harus menghitung selama 1 bulan, berarti dia dibagi 12. Berarti pajaknya selama sebulan adalah Rp126.288. Oke, kira-kira nangkep ya perhitungan pajak ya yang saya jelaskan ini.
Untuk teori nanti kalian bisa baca sendiri di atas ya. Nah, saya lanjutkan kembali ya. Ini banyak soal-soal ya. Contohnya nanti kalian bisa baca, bisa lanjutkan yang ada di belakang-belakang ini soal-soal yang saya kasih ini ya. Nanti di situ ada macam-macam ya, ada upah harian dan sebagainya, bagaimana cara perhitungannya ya. Nah, nanti ada kuis, kuisnya dalam bentuk hitungan ya. Jadi nanti saya akan kirim ke WA group ya. Setelah ini kalian kerjakan kuis itu ya. Dan juga tolong dibuka di e-learning, itu juga ada forum diskusi ya, supaya kalian juga di situ jawab ada pertanyaan saya. Kalau kalian nanti lihat di diskusi ya, bisa kalian buka ya. Kemudian kalian bisa baca jawab pertanyaan, itu nanti akan menambah nilai kalian di situ. Nah, untuk soal yang selanjutnya ya, ini saya bacakan lagi. Yang ketiga, Sodik adalah pegawai pada perusahaan PT Segara Hurif ya, SH ya. Memperoleh gaji mingguan sebesar 1.500.000. Sodik telah menikah dan mempunyai seorang anak. Ya. PT SH masuk program BPJS Ketenagakerjaan berupa premi JKK dan premi JKM, dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1% dan 0,3% dari gaji. Sedangkan M Sodik membayar iuran pensiun sebesar 50.000 dan JHT sebesar 22% dari gaji. Hitunglah PPh 21-nya. Nah, jadi perhitungannya tetap seperti tadi. Karena dia di sini gaji mingguan, seminggunya 1,5 juta, berarti nanti kalian kalikan dengan 4 ya. Satu bulan kan 4 minggu ya. Hasilnya adalah 6 juta. Ya. Terus premi JKK-nya 60.000, dapatnya dari mana? Ya, dari 1% ya. Dari 6 juta tadi, berarti 60.000. Kemudian premi jaminan kematian 18.000 dari mana? Dari 0,3% dari 6 juta 18.000. Nah, ini dijumlahkan 6.078.000. Kemudian nanti dikurangkan yang pertama biaya jabatan. Ingat selalu dikurangkan biaya jabatan 5%. Ya. Dikalikan ini hasilnya adalah 303.900. Kemudian iuran pensiun dia bayar 50.000. Dari mana? Di sini disebutkan kan, Sodik membayar iuran pensiun 50.000 dan JHT 2% dari gaji. Ya, berarti jaminan hari tuanya 120.000, itu 2% dari 6 juta. Ya. Nah, ini dijumlahkan, dapatlah 473.900. Ya. Nah, setelah itu dikurangkan dengan yang penghasilan bruto yang di atas tadi, gross. Hasilnya adalah 6 juta, dikurangi 473, dapatlah 5,6. Ya. Berarti penghasilan neto setahun, ini sebulan ya, dikalikan 12. Dapatlah 67.249.200. Nah, ini harus dikurangkan. Ingat, kalau 67 juta ini kan masih belum dikurangkan yang dengan PTKP tadi, penghasilan tidak kena pajak. Nah, kita lihat statusnya tadi si ini, Sodik. Sodik menikah dan mempunyai seorang anak. Ya. Berarti dia kalau kita ikutin di sini, di tabelnya, menikah kawin dengan satu anak. Ya. Oh, ini kawinnya ini. Dengan satu anak. Berarti dia nanti dikurangin 63 juta. Ya. Kalau kawin satu anak itu 63 juta dari mana? Dari 54 juta dia sendiri, ditambah dia nikah 4,5 juta, ditambah dia punya satu anak 4,5 juta. Jadi totalnya 63 juta. Ya. Nah, berarti nanti kalau kita lihat di soal yang tadi, berarti dia harus dikurang, mana yang tadi, Sodik ini. Berarti dia harus dikurang 63 juta ya, karena dia menikah ya, 54 juta, dia status menikah dapat dikurang 4,5, dia punya satu anak 4,5 ya. Nah, 67 dikurangi 63 berarti pajak dia setahun adalah 4 juta PKP ya, bukan pajak ya, pajak ya. Jadi penghasilan kena pajaknya 4.249.200 ya. Nah, ini dibulatkan ya. Kemudian ini kita kalikan untuk menghitung selama 1 tahun ya. Berarti dia ini masuk di bawah 50 juta kan, berarti tarifnya adalah 5% ya. Berarti 4.249.000 kali 5%, hasilnya adalah 212.450. Nah, untuk mencari pajak dia selama 1 bulan, berarti ini nanti dibagi 12. Hasilnya adalah 17.704 ya. Karena dia upahnya mingguan, berarti kita harus ngitung selama seminggu, berarti adalah untuk sebulan berarti 4 minggu kan ya, berarti kita harus bagi 4 ya, dapatlah upah pajak dia selama seminggu adalah 4.426. Nah, kira-kira gimana kalian, sudah nangkep ya dengan yang saya jelaskan tadi, atau bingung?
Kalau ini nanti kalian bisa chatting ke saya kalau misalnya ada pertanyaan ya, supaya bisa kalian ini tanyakan juga di situ ya. Kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas bisa chatting. Di sini juga di e-learning juga saya buat ya untuk pertanyaan-pertanyaan. Oke. Nah, selanjutnya nanti saya kirim ini ya soal latihan ya di WA group sebentar lagi. Nanti kalau ada kesulitan ditanyakan lewat WA aja. Ya. Itu aja. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan, mumpung waktunya sedikit.